Presiden melakukan pembiaran ya, dan seolah menjadi semacam perlindungan terhadap saudara Ahok yang jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran hukum. Kalau Ahok disebut anak emas Jokowi, kalau Fadlizon cocoknya apa nih? Ditulis oleh Widodo SP di siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok terdengar begitu menakutkan bagi seorang Fadlizon. Setiap kali mendengar atau mengetahui bahwa Ahok dipercayakan mengurus sesuatu yang penting dan berdampak positif bagi negeri ini, seakan mengganggu hati, pikiran, dan tentu saja mulut dari politisi yang satu ini untuk berkomentar. Terus seperti biasa, komentarnya tidak ada isinya alias ora bermutu. Yang terbaru merespon pemberitaan bahwa Ahok menjadi kandidat pemimpin proyek alias Chief Executive Officer atau CEO Badan Otorita Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Hati Fadlizon seakan langsung mendidih. Lantas bisa ditebak, keluarlah statement khas seorang Fadlizon yang terkesan mengada-ada. Tidak ada dasar logika yang kuat dan tetap beraroma tengik karena ketidaksukaan kepada Ahok. Bisa-bisanya orang ini berkata, luar biasa Pak Ed Jokowi ini memang percaya dan sayang pada Ahok. Dalam situasi ekonomi kacau dan virus corona, Ibu Kota Baru bukanlah prioritas, sama sekali bukan prioritas. Kacau Fadli lewat akun Twitternya @fadlizon, Kamis 5 Maret 2020, dilansir dari laman Tagar. Komentar yang masih ditambah dengan lontaran pecahan bahwa menurut Fadlizon, urusan pemindahan Ibu Kota Baru dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara dapat dilimpahkan ke kepala negara selanjutnya sehingga Jokowi fokus menghadapi persoalan yang faktual. Orang ini mulutnya 11-12 sama Said Didu yang komentarnya cenderung sinis dan menyerang pemerintahan Pak D. Jokowi. Seperti soal Ahok masuk kandidat Chief Executive Officer atau CEO Badan Otorita Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur juga nggak luput dari nyinyiran Said Didu. Tanpa dasar yang jelas, dia bahkan menuduh ada semacam konspirasi dari rencana ini supaya Ahok bisa membayar cukong-cukong terkait posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dahulu. Ini kata Said Didu, pemahaman ini cukup sulit. Saya juga tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Apakah memang Ahok ditugaskan ke sana untuk membayar utang para cukong yang gagal di Jakarta atau bagaimana? Menariknya, orang ini semasa masih aktif di pemerintahan juga tidak jelas prestasi dan terobosan yang dilakukan olehnya. Berbeda dengan Ahok yang jelas rekam jejaknya, baik semasa menjabat di Belitung Timur, ketika menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi komut Pertamina, salah satu BUMN besar di negeri ini. #sirik aja. Rasanya tak pernah cukup kalau merespon selontaran kalimat politisi bertubuh tambun dan berwajah unyu-unyu ini. Selalu saja ada logika yang konslet dalam alur berpikirnya, yang lantas meluncur begitu saja dari omongannya. Asal jeplak dulu, pikir belakangan. Lagi pula siapapun yang memimpin proyek Ibu Kota Baru nantinya, ya jelas eksekusi dan persiapan dimulai dari sekarang toh ya. Kudu dipilih pemimpin proyeknya, dipersiapkan segala sesuatunya. Lantas mulai cicil pemindahan ke lokasi yang baru. Masa kudu nunggu terpilihnya presiden baru 2020 nanti? Pikir Zon, pikir. #pengen misu. Namun, dari omongan ala Fadlizon tadi saya lantas berpikir, kalau Ahok dia sebut anak emas Jokowi, terus enaknya Fadlizon disebut apa ya? Karena sebagai salah satu orang penting di Partai Gerindra sudah dicopot sama Prabowo Subianto. Posisinya di DPR juga nggak seperti periode sebelumnya yang membuatnya bisa petentang-petenteng karena jabatannya sebagai salah satu wakil DPR. Saya ada kepikir sih beberapa sebutan, anak durhaka, anak kurang hormat sama presiden, anak kurang piknik, anak kurang belajar, sampai anak kurang ajar. Ada yang lebih sangar juga, cuma nggak tega saya menulisnya di sini. Jangan coba pula bandingkan orang yang satu ini sama Ahok, terlalu jauh lah. Bahkan jadi anak Kuningan saja rasanya kurang pantas melihat kiprah, nyinyiran, dan sumbangsi Fadlizon buat negeri ini.
Adakah sambutan yang kira-kira menurut si Waters paling tepat disematkan kepada tuanku Fadlizon ini? Yuk berikan saran-saran yang cocok di kolom diskusi kita di bawah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.